Udah. Ini masker biasa yang harganya 7 ribuan. Gue yakin lo pasti sering ngeliat di pasaran ya. Dan ini adalah sebuah masker dari Xiaomi bernama Xiaomi Purely KN95 yang harganya itu 300 ribuan. Kira-kira worth it nggak sih masker harga 300 ribuan kayak gini? Atau justru masker 7 ribuan aja udah cukup buat sehari-hari? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yang bakal kita bahas adalah masker yang harganya 7 ribuan. Bisa lo lihat nih ya. Ini tuh sebenarnya merupakan masker yang bisa lo temuin di mana aja cuy. Bahannya ada 2 lapis, di dalam sama di luar. Di dalamnya ini menggunakan bahan kaos biasa, sedangkan yang bagian luarnya itu menggunakan bahan semacam baju olahraga anak SD ya di sini ya. Kayak agak-agak mengkilap tapi nggak gitu mengkilap gitu. Tali yang digunainnya juga menggunakan tali karet pakaian yang fleksibel, biar pemasangannya juga semakin nyaman nih. Cuman yang nggak bikin nyaman adalah mungkin gara-gara bahannya terlalu tebal ya. Ini kalau yang gue punya nih, dia tuh kalau misal lo pakai pas lagi olahraga atau naik motor siang-siang gitu, itu aduh rasanya panas banget cuy, asli. Tapi kalau misal lo ngerasa butuh masker yang nggak bisa bikin engap, mungkin lo mesti ngecek masker yang satu ini nih guys. Ini adalah masker Xiaomi Purely Mask KN95. Sebenarnya harganya masih cukup manusiawi menurut gue. Karena waktu pandemi lagi happening-happeningnya, gue dapat kabar kalau masker ini tuh sampai ada yang jual sejutaan cuy. Buat satu biji doang loh padahal. Secara fitur sebenarnya juga cukup menarik, karena masker ini tuh juga memiliki teknologi yang bernama Nano Fiber Electric Filtering Technology. Yaitu filter udara yang mampu menyaring partikel debu PM2,5. Yang kalau secara sederhana nih, PM2,5 itu merupakan satuan untuk partikulat debu melayang. Yaitu satuan debu yang berukuran sangat kecil dan efisiensi filtrasinya bahkan mencapai 99%. Material maskernya juga menggunakan kain yang terasa premium. Di bagian kanannya terdapat device fan yang bisa dicas dan dihidupkan. Di bagian dalamnya ada filter N95 dan pada bagian fan-nya juga sudah memiliki filternya sendiri loh guys. Dan yang bikin makin menarik nih, masker ini juga nyediain filter N95 dan filter fan tambahan. Jadi bisa lo ganti-ganti langsung ya. Untuk daya tahan baterainya, masker ini memiliki lithium ion baterai berkapasitas 550 mAh yang diklaim bakal tahan untuk digunakan 4-8 jam tergantung kecepatan fan atau kipas yang dihidupkan. Buat ngecasnya sendiri, masker ini menggunakan port micro USB yang sayangnya kabel sama colokannya nggak disediain nih di dalam paket pembelian. Paling kalau mau ngecas, mungkin lo bisa beli chargernya secara terpisah, atau lo bisa juga sebenarnya buat pakai chargeran bawaan dari HP lo. Kekurangannya yang lain, lo nggak bisa juga nih cek langsung baterainya tinggal berapa, karena nggak ada indikator baterainya. Sama yang kedua, filternya itu harus diganti setelah pemakaian selama 30 jam. Dan lo kalau mau beli filternya secara terpisah, harganya bisa bikin agak boros sih cuy. Karena harganya itu bisa sampai 100 ribuan sendiri. Dan untuk tahu kualitas dan cara kerjanya gimana, kita bakal ngadain beberapa tes nih buat ngebandingin antara masker yang harganya 300 ribuan, Xiaomi Purely KN95 dan juga masker biasa yang harganya 7 ribuan. Mari kita mulai tesnya yuk. Yang pertama, kita bakal nyobain untuk tes kenyamanan penggunaan masker masing-masing. Dari yang pertama ini adalah yang harganya 7 ribuan ya. Ini adalah masker daily driver gua. Wah, masker aja ada daily drivernya nih. Jadi kalau misalnya dipakai, so far sih sebenarnya nyaman. Apalagi karetnya sampai ngelingkup ke belakang gitu kan. Ini sebenarnya buat orang yang biasa pakai hijab, cuman karena muka gua agak gede, jadi ini bener-bener nyaman banget. Tapi kurangnya adalah dia itu bener-bener gak ada airflow-nya cuy. Karena emang kehalang sama kain yang pori-porinya mungkin gak begitu lebar gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang Xiaomi nih, ini adalah first impression gue berarti, karena gue belum pernah nyobain sama sekali. Oke. Ini kalau kita pasang, jujur buat muka gue nih agak sempit banget asli. Tapi untungnya di belakang itu ada kayak semacam cantolan gitu guys. Jadi kalau misalnya lo juga ngerasa kesempitan, tetap bisa nyangkut nih di bagian belakang, gitu kan? Terus kalau misalnya kita hidupin fan-nya yang ada di sini ya, ini kayak semacam AC gitu. Kita tahan. Oke, asik sih. Ini jujur kalau misalnya fan yang nggak dihidupin pengep banget sih guys, asli. So far anginnya membantu sih, jadi kayak ada berasa adem-adem gitu, ada yang ngipasin di dalamnya. Dan ini level ketiga, kalau misalnya kita adjust, ini level paling rendah, sama sekali nggak berasa sejujurnya. Ada sedikit kalau misalnya ditekan gitu ya. Terus kalau misalnya level yang kedua, cukup kenceng, tapi nggak maksimal. Tapi kalau misalnya lo pengen maksimal, lo bisa langsung aja ke level yang ketiga. Walaupun suaranya ganggu banget sih asli. Ini kalau misalnya lo lagi nongkrong, pasti teman-teman lo bakal ngerasa keganggu banget nih sama suara fan-nya. Dan ini kalau misalnya gue rasain, anginnya tuh kayak nyedot dari luar, masuk ke dalam pernapasan lo gitu guys.
Gue nggak tahu sih apakah ntar bakal kalau kita masukin barang ke sini apakah akan kesedot apa gimana, ntar kita bakal cobain ya. Selanjutnya, kita bakal tes yang biasa dilakuin sama abang-abang tukang jualan masker ya. Kan kalau misalnya masker itu bagus atau enggak, bisa dilihat dia itu tembus atau enggak nih kalau niup api, jadi mati atau enggak gitu kan. Makanya sekarang kita bakal bakar lilin nih. Oke, lilinnya udah siap. Sekarang kita bakal pakai masker yang 7 ribuan dan kita bakal coba tiup saat menggunakan masker. Ini gue jaraknya dekat banget ya guys, bener-bener dekat. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Untuk masker 7 ribuan 3 kali tiupan nih, baru mati lilinnya. Sekarang kita bakal coba untuk masker yang harganya, aduh kacamata gue copot juga. Buat masker yang harganya 300 ribuan. Oke, ini fan-nya udah kita hidupin level 3 dan kita bakal tiup dengan jarak yang sangat dekat kayak yang tadi. Gue agak ngeri sih, takutnya fan-nya ntar kebakar lagi, maskernya kebakar. 1, 2, 3. Oke. Ini ternyata emang tebel banget dan bahkan gue tiup dengan kencang sekalipun juga nggak bisa cuy. Berarti emang terbukti ya maskernya bener-bener bagus nih kalau misalnya masalah penyaringannya. Oke, lanjut kita akan ngelakuin smell test. Biasanya kan masker itu kadang-kadang walaupun emang udah tebel, udah enak dipakainya, ternyata pas lagi ada tukang sampah lewat, berasa bau anyirnya nggak sih? Yang pertama kita bakal ngelakuin smell test alias tes indera penciuman untuk produk pomade ya. Kenapa pomade? Karena pomade itu wangi, tapi wanginya tuh masih agak berasa light gitu. Antara kecium atau enggak ya kan? Tapi ini dengan syarat kalau misalnya lo emang bener-bener deket sih. Ini kalau misalnya segini, wangi pomade-nya kecium. Oke, ini pomade. Menggunakan masker 7 ribuan. Sekarang kita pakai masker Xiaomi Purely KN95 yang harganya 300 ribuan. Sekali lagi ini simulasi kalau misalnya lo lagi di jalan, di depan ada tukang sampah, itu kan biasanya ganggu banget ya kalau misalnya maskernya masih tembus. Nih, biar kita tunjukin nih sama lo. Atau mungkin lagi naik motor, tahu-tahu di depan ada orang bawa ayam gitu. Wah gila, itu kerasa banget sih wanginya. Oke. Gue hidupin deh. Jangan-jangan ntar kipas anginnya justru nyerap wanginya juga gitu kan. Ini udah level ketiga ya kipas anginnya. Coba gua hirup dari sini. Oke, ini gue ngerasa wangi dari pomade-nya ini kecium banget gara-gara kehirup sama fan yang ada di sini nih. Jadi dia kayak bener-bener narik udara dari luar ke dalam maskernya gitu cuy. Kalau wangi sih enak ya, tapi kalau misalnya wanginya, kalau misalnya nggak enak tuh baunya kayak ganggu banget ya asli. Sekarang kita masuk ke level selanjutnya. Kalau pomade kan wanginya masih bisa ditolerir ya. Sekarang kita wangi yang lebih strong lagi, yaitu sabun. Nah, ada yang tahu kira-kira ini sabun apa mereknya? Emangnya sabun lah ya. Dari sini aja udah kecium banget sih. Ini cocok buat lo yang sehari-hari suka main sabun ya. Enggak gitu. Oke, kita taruh dulu sini. Gue pasti optimis ini kalau pakai masker yang biasa bakal berasa banget sih pasti. Oke, dari jarak segini aja kecium nih. Kayak segini nih. Segini kecium nih. Sekarang kita lanjut ke masker 300 ribuan. Seperti biasa kita bakal nyoba pas lagi fan-nya kita nyalain nih. Ini level 3 seperti biasa. Oke, ini dari segini udah kecium nih. Dari segini udah kecium. Cukup jauh jaraknya padahal kalau misalnya dibandingin sama masker yang 7 ribuan. Tapi wanginya tuh bocor cuy. Nah ini kalau misalnya fan-nya kita hidupin. Sekarang kita bandingin kalau misalnya fan-nya kita matiin. Tetap kecium cuy asli. Dari segini nih. Sebenarnya bagus sih. Lo kalau misalnya pakai masker ini bener-bener ngerasanya tuh napas itu lo nggak ketahan banget cuy. Nggak kayak kalau misalnya lo pakai masker biasanya gitu kan. Ini gue puas sih napasnya, cuman segini aja sabun kecium wanginya. Oke deh kalau gitu. Nah, masker kan biasa digunakan untuk menangkal polusi ya kan guys. Kita bakal uji coba level selanjutnya yaitu gue bakal bernapas di ruangan berasap menggunakan kedua masker ini. Kita mulai sekarang. Oke, ini gue bakal disembur pakai uap dari vape ya. Dan gue bakal napas pakai masker 7 ribuan nih. Ke muka gue coba. Asli. Berasa loh. Ini gue rasa kenapa gue pakai masker ini bisa tetap menghirup asapnya mungkin gara-gara di sini tuh masih ada celahnya cuy. Jadi pas lagi asapnya masuk langsung kehirup juga sama pernapasan gue gitu. Oke, sekarang kita coba untuk yang harganya 300 ribuan. Oke, ini pertama kita bakal nyobain pas lagi fan-nya nggak nyala ya. Ini gue bakal berusaha untuk rapi banget makanya, memaksimalkan dari masker ini. Waduh, tetap kecium bro. Padahal fan-nya nggak hidup loh, nggak ada daya hisapnya gitu. Sekali lagi sorry. Oke, ini cukup nyiksa sih. Padahal fan-nya belum dibuka, belum dihidupin loh. Biar maksimal kita bakal nyobain untuk fan-nya dihidupin ya. Kita langsung aja level 3 biar kita maksimalin karena level 3 tuh adem banget sih. Oke,
3. Udah. Sebagai kesimpulan, kita bisa bilang kalau masker yang ini harganya memang murah, tapi secara airflow nggak nyaman sama sekali. Walaupun pas lagi dipakai berasanya nyaman ya. Sedangkan yang ini harganya 300.000, secara dipakai untuk wajah lebar seperti gua itu nggak nyaman, tapi pas lagi lo nafas lo nggak berasa ngap sama sekali guys. Walaupun konsekuensinya adalah lo bisa mencium berbagai macam aroma-aroma yang ada di sekitaran lo, entah itu enak atau kagak enak. Tapi ya, masker yang satu ini kan udah punya filter N95 yang diklaim katanya secara ilmiah itu bisa menghalau berbagai macam virus ataupun bakteri. Tapi ya konsekuensinya walaupun mungkin virus sama bakteri terhalang, tapi ternyata bau-bauan masih kecium. Ya itulah pokoknya ya. Jadi kalau lo sendiri kira-kira tertarik nggak sih punya masker yang harga 300 ribuan gini guys? Coba dong kasih tauin di kolom komentar. Yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap harinya, so make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel Facebook Otomotif, dan juga Facebook Beauty. Abdan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye.